latihan 10.15 ini soal UTS tahun kemarin ya. Soal UAS tahun kemarin yang tahun ajaran 2019-2020. Nah, kita baca dulu. Pertama, pada 1 Januari PT GDS memiliki informasi sebagai berikut. Membeli tanah beserta bangunan kantor dari PT Stania dengan harga dengan data sebagai berikut. Nah, yang dibeli 2, land sama building ya. Kemudian informasinya ada 2, ada book value, ada appraisal value. Nah, kalau nanti di sini ada market value, nah itu gimana? Yang dipakai adalah yang market value. Jadi urutannya market value pertama, appraisal value kedua. Book value dipakai nggak Pak? Tidak dipakai. Kalau kepepet boleh deh kalau kepepet ya. Oke, nah sekarang dari sini atas pembelian tanah tersebut PT GDS membayar kas sebesar 150 juta. Jadi untuk melunasi 2 aset ini dia pertama bayar kas ya. Kedua menerbitkan saham biasa. Ketiga menerbitkan notes payable. Oke, nah dari sini kita bisa tahu berapa total dari si saldo kreditnya. Total dari si saldo kredit nanti kita akan pakai untuk mengalokasikan ke si land dan akan mengalokasikan ke si buildings, gitu ya. Dengan menggunakan harga yang mana? Dengan menggunakan harga dari appraisal value, ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat, kita akan bahas. Nah, gimana pertama kita tentukan dulu harga pasar sahamnya berapa? Harga pasar sahamnya 10.000 ya. Jumlah saham yang terbit 20.000, par value-nya adalah 4.000 ya. Nah, ini seperti ini. Biasanya ini berurutan deh kalau tidak. Nah, ya, seperti ini. Baru cash yang kita terima, yang kita bayarkan adalah 150.000. Nah, notes payable-nya short term ya 120.000 ya. Nah, dari sini gampang ya, karena dia short term, maka tidak ada time value of money ya. Langsung aja kalau gitu. Nah, total proceed yang diterima dari si penerbitan saham itu totalnya adalah berapa? Total issuance of shares ya, issuance of shares. Nah, proceed-nya berapa? Proceed-nya adalah sama dengan ya 20.000 dikali dengan berapa? Dikali dengan 10.000 ya, sama dengan 200.000 ya. Nah, ini total kreditnya tinggal dijumlahin sama dengan sum dari 200 ditambah cash ditambah dengan short term notes payable sama dengan 470.000. Nah, inilah yang akan kita jadikan dasar untuk apa? Untuk mengalokasikan 470.000 ini harus kita alokasikan ke nilai dari land sama nilai dari buildings ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah gampang ya. Caranya adalah pertama nilai dari land ya 10. Nah, kalau mau gampang seperti ini deh. Ini fractions-nya ya, ini alokasinya, persentase dari allocations. Nah, sama dengan 300 dibagi dengan sum jumlah ya dari 300 plus 200. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti inilah yang akan menjadi dasar persentasenya, 60%. Sisanya gimana ya? Sisanya tinggal 1 dikurang yang atas. Nah, beres deh. Nah, selanjutnya, gimana cara melakukan alokasinya? Langsung ke total pengeluaran ya, total expenditure. Total expenditure-nya berapa? 470.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, baru di sini allocated cost-nya adalah cost allocated ya. Salah. Cost allocated-nya adalah tinggal dibagi ya, tinggal dikalikan saja. Cost allocation ya, sama dengan 60% dikali dengan 470.000. Nah, 4282. Nah, udah deh, tinggal sama dengan aja. Sama dengan 282 dan bawahnya tinggal di copy ya. Nah, ini adalah jurnal ya. Ini adalah jurnal untuk menjawab soal nomor 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah kita cari dulu total kreditnya berapa ya. Setelah itu apa? Kita alokasikan ya. Market value-nya ini ya. Market value-nya kita tahu, alokasikan dari market value ini ke dalam apa? Menjadi berapa nilai cost untuk masing-masing aset. Seperti itu ya. Bikin tabel seperti ini. Oke, nah itu adalah cara menjawab soal nomor 1. Nah, sekarang kita bahas untuk yang ketiga. Yang kedua ini udah ya.
Persis seperti latihan 10-14, tapi ini lebih mudah. Nah, di tanggal 31 Desember 03 nih ya, perusahaan membeli sebuah peralatan dan membayar uang muka sebesar 30 juta. Nah, oke, kita bahas lagi. 30 juta ini adalah uang muka. Uang muka ini berarti ada cash, oke? Cash yang keluar. Nah, kemudian sisanya dibayar dengan notes payable melalui cicilan selama 5 tahun. Besarnya adalah 25 juta per tahun. Cicilan dibayar setiap 31 Desember dan cicilan pertama dimulai tahun depannya, 31 Desember 2020. Nah, suku bunganya 10% itu ini digunakan untuk menghitung present value dari anuitasnya, ya, dari cicilan ini. Baru freight in-nya, ongkos angkutnya adalah 1 juta, dan biaya pemasangannya adalah 2 juta. Nah, ini semua adalah cost attributable untuk menyiapkan agar si aset bisa untuk digunakan, ya. Agar peralatan bisa untuk digunakan. Maka ini akan menambah dari apa? Menambah dari si equipment-nya. Ya, menambah dari cost of equipment, ya. Nah, ini semua dua hal ini, ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu. Kita urutkan dulu satu persatu. Ya, pertama, down payment-nya adalah 30 juta cash, ya. Nah, yang kedua, inilah yang bikin lumayan seru, ya. Adanya annual payment atau adanya cicilan, ya, selama 5 tahun, ya, sebesar 25 juta dengan suku bunga 10%, ya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu nih. Kita gambarkan dulu bahwa ini adalah tahun ke-0, ya, tahun ke-0. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Nah, di sini untuk tahun pertama 25 juta sampai dengan tahun kelima. Kalau kita jumlahkan untuk 5 tahun ini jumlahnya adalah 125 juta, ya. Nah, tetapi ini nggak perlu informasi ini, ya. Yang diperlukan cukup sampai 1 sampai 5 dan nilai per tahunnya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk menghitung present value-nya. Nah, gimana caranya? Pakai Excel gampang, tinggal PV, ya. Nah, rate-nya berapa? Rate-nya 10%. Periodenya berapa? Periodenya 5 tahun. Ya. PMT itu adalah apa? PMT itu adalah cicilannya. Berapa cicilannya? Karena present value, kita gunakan notasi minus. Ya. Minus 25 juta. Future value-nya ada nggak? 0. Nah, tipenya. Nah, di sini ada end of period, ada beginning. Kalau end of period, tahunnya dari mana? Dari soal. Dibayar tahun depan, 31 Desember 2020. Maka kita pilih yang angka 0 ini. Ya. Oke. Hasilnya adalah 94 juta. Ya, 94 juta 769. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nilai dari present value dari notes payable. Nah, yang kedua udah kita ketahui, ya. Yang pertama cash-nya, yang kedua adalah notes payable-nya. Nah, baru kita harus hitung freight in sama installation cost ini akan menambah cost of equipment. Sehingga dia tinggal ditambahkan aja nih cost of equipment-nya, ya. Cost of equipment-nya kita tinggal tambahkan saja, ya. 127 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 30 ditambah 94 ditambah 1 dan 2, ya. Sama dengan 127 juta. Ya udah, dari sini kita tinggal catat equipment 127 juta, notes payable 94 juta, cash-nya 33 juta. Dapat dari mana cash-nya? Dapat dari down payment 30 juta ditambah dengan total cost attributable, ya, sebesar 3 juta. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 3, ya. Insya Allah gampang kan? Silakan kalau mau di screenshot, ya. 1, 2, dan 3. Cekrek. Oke, sampai sini dulu, ya.